Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Nafi Arofik, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UN Sunan Kalijaga. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan web korpus Quran bagi para teman-teman yang sedang menjalani studi yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Ya. Lalu kalian ketik saja korpus Quran. Setelah kalian ketik, maka akan muncul suatu web yang bertuliskan The Quranic Arabic Corpus. Maka ini adalah tampilan awal dalam web korpus Quran. Sebelum masuk dalam pembahasan cara penggunaan korpus Quran, saya akan menjelaskan tentang apa itu korpus Quran. Korpus Al-Quran yang berbahasa Arab adalah sumber daya linguistik beranotasi yang menunjukkan tata bahasa, sintaksis, dan morfologi bahasa Arab. Untuk setiap kata dalam Al-Quran, korpus ini menyediakan 3 tingkat analisis, yaitu yang pertama anotasi morfologis, kumpulan pohon sintaksis, dan antologi semantik. Lalu, peta dunia pengguna korpus Al-Quran berbahasa Arab disediakan oleh Google Analytics. Negara-negara dengan jumlah pengguna terbanyak dilansir dari warna hijau tua. Peta di atas menunjukkan minat dunia terhadap korpus berbahasa Arab Al-Quran. Setiap hari, situs web ini digunakan oleh lebih dari 2.500 orang dari 165 negara yang berbeda. Pada halaman pertama The Quran Arabic Corpus itu terdapat beberapa menu di bagi sisi bagian kiri, yaitu yang pertama word by word, Quran Dictionary, English Translation, Synthetic Reading, Ontology of Concept, Documentation, Quranic Grammar, Board, Resource, Feedback, dan Java API. Oke, saya akan menjelaskan dalam bagian word by word, yang mana kita dapat menganalisis tata bahasa kata sebuah ayat dengan cara kita dapat menentukan ayat surah yang ingin kita analisis. Kemudian kita masuk ke dalam bagian Quran Dictionary. Di dalam halaman Quran Dictionary ini kita dapat menentukan suatu kata dalam Al-Quran, yang mana kata dalam Al-Quran itu bisa berubah-ubah maknanya tergantung pada konteks ayatnya. Maka dari itu cara untuk menggunakan Quran Dictionary ialah kita dapat menentukan suatu kata dalam Al-Quran, lalu kita akan disediakan dengan ayat-ayat serta surah dalam Al-Quran itu untuk dianalisis atau ditelusuri makna yang tersirat dalam konteks ayat itu. Lalu kita akan masuk ke dalam halaman English Translation. Oke, halaman ini menampilkan 7 terjemahan paralel dalam bahasa Inggris untuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Caranya, kamu dapat menentukan ayat dan surah yang ingin kamu telusuri, dan nanti akan muncul beberapa terjemahan dari para tokoh agama. Contohnya ada Sahih International, Pickthall, Yusuf Ali, Syakir, Muhammad Sarwar, Muhsin Khan, dan Alberi. Dan di sini saya mengambil contoh dari surah Al-Fatihah ayat pertama. Lalu dalam halaman Synthetic Reading, yang mana di sini terdapat penjelasan lebih rinci tentang tata bahasa Arab dalam Al-Quran, yang mana cara penggunaannya sama seperti sebelumnya, yaitu kalian cari telusuri surah atau ayat yang ingin kalian terjemahin. Lalu di sini nanti akan muncul penjelasan yang lebih detail dan mendalam serta rinci dan morfologinya. Lalu kita masuk ke dalam halaman ontologi konsep Al-Quran, yang mana ontologi Al-Quran menggunakan referensi pengetahuan untuk mendefinisikan konsep-konsep kunci dalam Al-Quran dan menunjukkan hubungan antara konsep-konsep ini menggunakan logika predikat. Konsep-konsep fundamental dalam ontologi didasarkan pada pengetahuan yang terkandung dalam sumber-sumber tradisional analisis
Al-Quran, termasuk seperti hadis Nabi Muhammad dan tafsir penafsiran Al-Quran Ibnu Katsir. Ayat-ayat, nama-nama orang dan tempat-tempat bersejarah yang disebutkan dalam Al-Quran dihubungkan dengan konsep-konsep dalam ontologi sebagai bagian dari penandaan entitas bernama. Diagram di bawah ini menunjukkan representasi visual dari ontologi. Grafik tersebut merupakan jaringan dari 300 konsep yang terhubung dengan 350 relasi. Oke, mungkin penjelasannya cukup sampai sini. Terima kasih untuk bagi teman-teman yang telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk setiap pertemuan ke depannya.